Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bikum ya fi silsilati liqa'atina linaqra'a ma'an kitaban mufidan ya qalilal hajmi katsiral manfaah kama qala al ulama wa huwa kitab bidayatul mujtahid wa nihayatu al muqtasid wa nawaddu min hadhihi al liqa'at ya an nakuna abdan ya abdan mumtasilan li awamirillah ya wa muntahiyan li nawahihi. Taib. Ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah selesai dari pengantar untuk mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, jadi total pertemuan kita untuk pengantar kitab ini ada 10 pertemuan, ada 10 bagian. Bagi antum yang belum sempat menyimak 10 bagian itu, kita sarankan untuk mempelajari 10 bagian itu agar ya pemahaman yang antum dapatkan, ilmu yang antum dapatkan dari kitab Bidayatul Mujtahid ini menjadi lebih optimal dan lengkap. Taib. Maka sekarang ikhwah di halaman 37 kita mulai masuk ke Kitabut Thaharah. Nah, kita sebenarnya sampaikan bahwasanya di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini ada sekitar ya 71 atau 81 ya kitab. Ya, diawali dengan Kitabut Thaharah, diakhiri dengan Kitabu Al-Aqdiyah. Nah, Kitabut Thaharah ini ya sesuai dengan namanya, dia akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya tata cara bersuci, sifat-sifatnya. Ya, sebelum kita masuk ke sifatnya, kita juga akan membahas nanti dalil akan kewajiban thaharah, kemudian ya apa saja permasalahan-permasalahan yang muttafaq dan sebagainya. Jadi kita belum masuk ke masalah-masalah khilafiyah di sini ya. Masih belum kita bahas itu. Jadi ya di antara metode dalam kitab-kitab fikih muqarran itu antum harus mengawali masalah-masalah khilafiyah itu dengan tahrir mahallun niza'. Apa itu tahrir mahallun niza'? Yaitu mencari titik simpul kesepakatan antara mazhab-mazhab yang berselisih di situ. Jadi meskipun para ulama itu berselisih pendapat dalam satu permasalahan, pasti mereka itu punya satu titik di mana mereka sepakat. Ya, pasti mereka punya satu titik ya simpul yang mana di situ mereka memiliki pendapat yang sama. Baik. Ya, makanya sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang mukhtalaf, kita akan bahas dulu pembahasan-pembahasan yang muttafaq dulu. Nah, tapi sebelum masuk yang muttafaq itu kita akan ada bahas beberapa hal nanti. Taib. Kitabut Thaharah minal hadas, bersuci dari hadas. Nah, nanti ada bersuci dari najas, ya. Nanti kita akan bahas perbedaan hadas dan najis, ya, perbedaannya dengan khabith dan seterusnya. Ya, kemudian di bagian yang pertama, part yang pertama, kita akan ambil kitabul wudu. Ya, Thaharah itu kan artinya bersuci. Salah satu cara bersuci adalah dengan berwudu. Nah, baik. Jadi di pembahasan kitabul wudu ini akan ada 2 bab yang insya Allah kita bahas. Yang pertama, ad-dalil ala wujubil wudu. Dalil akan wajibnya wudu. Kemudian di bab yang kedua, ya, pembahasan tentang kaifiyatul wudu atau sifatul wudu. Bagaimana tata cara wudu yang benar. Nah, kemudian di sini antum bisa lihat ada sekitar 7 poin yang merupakan standar kompetensi. Jadi selesai dari kitabul wudu ini dituntut antum untuk mendapatkan atau ya meraih ya kemampuan yang 7 ini. Ya, yang pertama antum harus bisa membedakan antara istilah-istilah fikih yang berkaitan dengan kitabut thaharah. Antum bisa mentahdid permasalahan yang muttafaq di dalam kitabut thaharah. Kemudian juga antum harus bisa menyebutkan 5 permasalahan yang diperselisihkan dalam kitabut thaharah dan seterusnya. Nah, jadi ini nanti kita akan kembali ke sini setelah membahas kitabul wudu. Kita akan uji antum nanti dengan
pegangan kepada 7 poin ini. Kita ajukan pertanyaan dari 7 poin ini nanti. Kalau antum bisa menjawab tanpa melihat ke kitab, maka antum dikatakan telah memenuhi standar kompetensi dari bab kitabul wudu. Baik. Ya, kemudian apa saja yang akan kita bahas? Tadi ada 8 poin yang akan ditanyakan. Ya, muhtawa ad-dars, isi dari pelajaran ini nanti ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ta'rifut thaharah wa bayan ahamiyatiha, definisi dari thaharah dan penjelasan akan pentingnya thaharah. Kemudian yang kedua, al-farqu bainal hadas wal khabas. Apa beda antara hadas dengan khobat? Kalau dalam bahasa Indonesia, hadas dan khabas itu sama-sama sesuatu yang membatalkan wudu, membatalkan thaharah. Lantas bedanya apa? Dalam masalah fikih tentu ada bedanya. Nah, ini kita sebut dengan ilmu al-furuq al-fiqhiyah kemarin. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas ta'riful wudu. Jadi sebelum masuk ke wudu, kita bahas thaharah dulu sebagai yang lebih besar, ruang lingkup yang lebih besar. Di dalam thaharah ada wudu, gitu. Ya, kita juga akan bahas nanti bayanu fadlihi, penjelasan tentang keutamaan wudu. Kemudian poin yang keempat, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang muttafaq dalam kitabul wudu. Ya, bagian pertama. Kemudian kita akan membahas juga poin yang kelima, ya, dalil ala wujubil wudu wa ala man yajib wa mata yajib. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya wudu itu wajib dan kepada siapa wudu itu wajib serta kapan dia diwajibkan. Barulah kemudian kita masuk ke permasalahan-permasalahan yang mukhtalaf. Permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dalam masalah bagaimana tata cara wudu. Nanti totalnya ada 11 permasalahan yang kita bahas. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke poin yang pertama yaitu pengertian thaharah, kita ambil dulu di sini muqaddimah dari penulis. Muqaddimahnya adalah pembahasan ya seputar ruang lingkup thaharah juga. At-thaharah syartun li sihhatis shalah. Thaharah adalah syarat sahnya salat. Wa kitabut thaharati bikamilihi bimasabati tauti'atin li kitabis shalah. Kitabut thaharah itu secara sempurna dari awal sampai akhir itu sebenarnya adalah sebagai permulaan untuk masuk kepada kitabus shalah. Jadi kitabut thaharah baru kitabus shalah. Karena kan salat itu harus ada thaharahnya gitu. Makanya para ulama mengawali kitab fikih mereka pasti dengan kitabut thaharah duluan. Nah, dan mereka mengakhiri kitab fikih mereka biasanya dengan kitabur riq, pembebasan budak. Artinya apa? Ya, diharapkan setelah kita mempelajari kitab itu, kita bebas sebagaimana budak bebas. Gitu. Bebas dari ya perbudakan kejahilan, perbudakan ta'assub, fanatik, dan sebagainya. Nah, itulah kenapa para fuqaha rahimahumullah fi kutubihim ya, ibtada, mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan bayan tafasilil ahkamil fiqhiyah al-muta'alliqah bit-thaharah. Diawali dengan kitab thaharah pastinya. Wa bayanu ahkamis sa'ilil wahid alladhi yatatahharu bihil muslim, itu al-ma'. Ya, kemudian di antara pembahasan yang berkaitan dengan kitab thaharah adalah penjelasan ya benda cair satu-satunya yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu air. Kemudian benda padat pengganti air yaitu at-turab. Kemudian juga penjelasan tentang jenis-jenis najis yang harus dihindari oleh orang yang akan sholat. Kemudian juga ada pembahasan tentang adab-adab ketika buang hajat. Kemudian ada juga hukum-hukum thaharah yang berkaitan dengan hadas kecil, yaitu masalah wudu. Kemudian ya, al-ghusl, ya, itu hadas akbar. Kalau hadas kecil kan dihilangkannya dengan wudu, hadas akbar dihilangkan dengan ghusl. Ya, kemudian ada juga hukum-hukum thaharah yang berkaitan dengan luka orang. Ya, orang yang terluka itu bagaimana cara berwudunya. Itu masuk ke pembahasan al-mashu alal jabirah, ya, mengusap jabirah, gips gitu ya. Wa kadza al-mashu ala satiril qadam, begitu juga di antara perincian atau pembahasan yang berkaitan dengan kitab thaharah adalah hukum mengusap khuf ketika berwudu, wa ma yattabi'u dzalika min tafsilatin, dan perincian-perincian yang lainnya. Wa hadzal dars ya ikhwah yu'tabar katamhidin di kitab thaharah. Pelajaran kita ini ya, kitab thaharah ini kita awal-awal ini yang disampaikan di sini, mukaddimah ini adalah tamhid, prakata untuk masuk ke dalam kitab thaharah itu sendiri. Nah, maka sebelum masuk ke kitab thaharah, boleh saja sebenarnya langsung masuk ke kitab thaharah sebagainya. Ini sebenarnya megang kitabnya aja belum kita ini. Ya, kitab bidahnya belum. Ya. Tapi di sini kita dikasih
sebuah prakata. Apa isi prakata itu? Yatanawalu ta'rifat thaharah inda ahli lughah wa indal fuqaha. Bahas tentang definisi thaharah. Karena di kitab bidayah hanya ada permasalahan-permasalahannya saja, tidak disebutkan definisi thaharah yang lebih lengkapnya gitu ya. Hanya sekilas saja kalau di kitab. Nah, kemudian apa pentingnya thaharah dalam Islam? Bahwasanya salat itu tidak sah tanpa thaharah. Ya, kemudian thaharah itu apa hubungannya dengan hadas dan khabas? Ya, apa perbedaannya dalam tinjauan fikih? Kemudian nanti kita akan membahas juga tentang wudu, keutamaan wudu, kemudian penjelasan masalah-masalah yang disepakati tentang wudu. Ya, totalnya ada 28 permasalahan. Ya, kemudian kita akan membahas juga tentang ya, tata cara wudu, kemudian beberapa permasalahan yang mukhtalaf nanti. Ya, totalnya ada 11 permasalahan. Jadi 28 permasalahan muttafaq dan 11 permasalahan mukhtalaf. Nah, ini lebih banyak yang muttafaq daripada mukhtalaf. Nah, ini menunjukkan berarti ya nahwu itu lebih banyak yang dibangun di atas al-ilm daripada di atas ad-dunun. Seperti yang kita katakan di awal kemarin bahwasanya ya fikih itu memang dibangun di atas ad-dunun, tapi tidak mayoritasnya. Mayoritasnya dibangun atas al-ilmu. Semua ilmu syar'i itu dibangun atas al-ilmu. Baik, maka kita mulai langsung ikhwah. Sekarang kita masuk ke muqaddimah kitabut thaharah minal hadas. Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan thaharah. Thaharah lugatan ikhwah an-nadhafatu wan nazahatu anil aqdharil hissiyah wal ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan thaharah secara terminologi, secara etimologi, secara bahasanya adalah an-nadhafah wan nazahah. Ya, membersihkan atau mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissiyah atau ma'nawiyah. Hissiyah artinya ya bisa dilihat, ya dia ada sesuatu yang konkret, atau maknawiyah atau dia sesuatu yang abstrak. Misalkan membersihkan diri dari penyakit riya. Ya, ini juga secara bahasa thaharah namanya. Ya. Nah. Baik. Wa tahuru bi fathit tha. Kalau kita katakan tahur itu beda dengan tuhur ya. Kalau tahur itu adalah ismun lima yutatahharu bihi. Yaitu sesuatu yang kita gunakan untuk taharah, itu namanya tahur. Sama seperti wudu dan wadu. Ya, wudu itu perbuatannya. Wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Ya, maka tuhur itu perbuatannya. Tahur itu benda yang digunakan untuk bersuci. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya. Dan dijadikan untukku bumi itu adalah sebagai masjid, tempat sholat, sujud, wa tahura, dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Nah, untuk tayamum maksud. Itu definisi taharah secara bahasa. Kemudian secara istilah, ya, taharah itu artinya raf'ul hadath wa izalatul khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Apa itu hadas? Apa itu khabath? Al-muradu bil hadath huwa al-wasful qa'im bil badan al-mani' minas salati wat tawaf wa masil mushaf. Hadas itu adalah sebuah sifat yang jika ada pada diri kita, pada badan kita maksudnya, dia akan mencegah kita dari salat, dari tawaf, dan dari menyentuh mushaf. Kenapa antum nggak salat? Ya, karena hadas. Kenapa antum tidak sah tawafnya? Karena antum hadas. Ya, kenapa antum tidak menyentuh mushaf? Ya, karena antum ya memiliki hadas. Nah, maka hadas ini adalah sebuah sifat ya yang menghalangi kita untuk melakukan 3 jenis perbuatan ini. Dan hadas itu sendiri ada 2 jenis, hadas akbar dan hadas asghar. Nah, ya, jadi kenapa dibagi menjadi hadas akbar dan hadas asghar? Karena cara menghilangkannya yang berbeda. Hadas akbar cara menghilangkannya dengan al-ghusl, sedangkan hadas asghar itu cara menghilangkannya dengan al-wudu. Nah, kemudian tayamum bagaimana? Wa tayammum yaqumu maqamahuma in udimal ma' aw lam yaqdur ala ya istimalihi. Nah, sedangkan kalau tayamum bagaimana posisinya? Tayamum itu pengganti keduanya, pengganti ghusl dan pengganti wudu ketika tidak mampu menggunakan air atau ketika tidak ada air. Nah, itu ya. Jadi kenapa para ulama membagi hadas menjadi 2, akbar dan asghar? Karena cara menghilangkannya beda. Akbar cara menghilangkannya hanya bisa dengan ghusl, asghar hanya bisa dengan
wudu. Tapi kalau tidak ada air, maka keduanya bisa diganti dengan tayamum. Ya, dengan syarat tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air meskipun airnya ada, entah karena penyakit atau yang lainnya. Kemudian tadi definisi dari toharoh itu adalah mengangkat hadas, menghilangkan khobas. Apa itu khobas? Khobas itu adalah an-najasah al-hissiyah. Najis yang konkret, kelihatan fisiknya. Nah, apa itu al-khobas? Definisinya di sini, kullu ainin mustaqdarah syar'an. Segala zat mustaqdarah syar'an yang dihukumi kotor oleh syariat. Dia adalah sesuatu yang qadhirah. Yumna'ul mukallafu min istishabiha fil jumlah. Yang mana seorang mukallaf dilarang untuk menyentuhnya atau berinteraksi dengannya secara umum. Wahyal qadharah allati yajibu 'alal muslim an yatanazzaha anha. Dia adalah kotoran yang seorang muslim itu wajib mensucikan diri darinya, wa yaghsilu ma asabahu minha, dan wajib dia mencuci sesuatu yang tertimpa khobas. Nah, berarti di sini antum bisa lihat ya. Jadi toharoh itu bukan hanya menghilangkan hadas, tapi juga menghilangkan khobas. Khobas itu adalah najis yang tampak, kotoran hewan, ya, kotoran manusia, air kencing, ya, dan sebagainya. Nah, itu namanya al-khobas. Baik. Kemudian poin selanjutnya adalah ahamiyatut toharoh. Kenapa toharoh itu penting? Toharoh dia menjadi penting bukan pada zatnya, tapi karena dia adalah syarat untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Ya, maka dikatakan di sini lit-toharati ahammiyatun kubra fil Islam. Toharoh itu punya nilai penting yang besar dalam Islam. Wa tatajalla ahammiyatuha bikauniha syartan li ba'dil ibadat. Pentingnya toharoh itu bisa dilihat dari bahwasanya dia syarat untuk beberapa jenis ibadah, contohnya salat, tawaf di Ka'bah, menyentuh mushaf. Wa hadza min ta'zimillahi jalla wa ala. Ya, toharoh ini merupakan bentuk pemuliaan kita kepada Allah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian terbaik kalian kalau hendak datang ke masjid. Ya, kan secara logika, masa pakai pakaian bagus tapi kotor gitu kan? Ya. Nah, maka tentu di sini pasti maksudnya adalah ya pakai pakaian ya yang bagus dan bersih, itu maksudnya. Wahya min mahasiniddin al-islami al-azim. Ini diantara hal-hal yang disarankan dan dianjurkan oleh Islam. Ya, waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di surat At-Taubah ayat 108, ayat ini turun ya, berkenaan dengan penduduk Kuba. Ya, penduduk Kuba itu mereka bersucinya sempurna. Ya, tidak hanya istinja dengan batu tapi juga dengan air. Ya, maka Allah puji mereka dengan mengatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah mencintai mereka karena mereka suka toharo, gitu, suka hal-hal yang bersih, gitu. Baik. Nah, itu dia pengertian dari toharoh dan ya pentingnya toharoh. Sekarang poin yang kedua adalah al-farqu bainal hadath wal khabas. Tadi sudah kita katakan apa perbedaan sekilas antara hadath dan khabas. Sekarang kita lihat perbedaan yang lain yang lebih rinci. Nah, dikatakan di sini al-khabas amrun hissi wal hadath amrun maknawi. Kalau khabas itu dia hissi, artinya kelihatan dia. Ya, kalau hadas itu tidak kelihatan. Ada kotoran di pakaian antum misalkan nempel, itu khabas namanya. Tapi kalau antum kentut, kan nggak kelihatan itu asar di badan antum. Antum nggak wudu, nggak ada yang tahu, gitu. Itu hadas namanya. Nah, kemudian yang kedua bedanya adalah toharatul hadas min babil af'al al-ma'mur biha. Fala tasqutu bin nisyan wal jahli wa ishtarat inda tohara minha an-niyah lidalik. Wala turfa'u illa bil ma' au bit tayammum warful hadas khasun bil badan. Nah, toharatul hadas, bersuci dari hadas ini ya, yang maknawi tadi, itu termasuk ibadah yang diperintahkan. Maka falatas kutubin nisyan, maka toharoh ini tidak bisa gugur dengan sifat lupa atau al-jahal atau karena tidak tahu.
Ya, ada orang misalkan sholat tanpa wudhu karena dia lupa, nggak ya, tetap sholatnya harus diulang. Nggak kita katakan, oh nggak apa-apa, sholat lanjut aja terus. Ya, karena tadi wudhunya lupa. Ya, jadi Allah tidak menghukumi orang yang lupa. Memang benar, tapi kalau masalah yang seperti ini, thaharatul hadas itu mimbabil ma'murat dia. Jadi tidak bisa gugur dengan sifat lupa atau sifat tidak tahu. Wa yustaratu inda thaharah minha an-niyah lidzalik. Kenapa? Karena dalam thaharatul hadas itu disyariatkan harus ada niatnya. Niat untuk mengangkat hadas. Ketika antum lagi berwudu itu niatkan untuk mengangkat hadas. Wala turfa'u illa bil ma' atau bitayammum. Dan hadas itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air atau dengan tayamum. Wa raf'ul hadas khasun bil badan. Nah, itu dia. Ya, cara gampang untuk mengingatnya. Kalau al-hadas itu khasun bil badan. Ya, hanya khusus di badan saja. Karena dia sesuatu yang menempel dengan badan. Nah, kan tadi definisinya adalah wasfun qaimun bil badan. Jadi hadas itu ada pada badan. Kalau ada pada pakaian atau tempat sholat, itu namanya khabath. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya adalah thaharatul khabath min babit turuk. Nah, kalau thaharatul hadas itu min babil ma'murat, maka thaharatul khabath itu min babit turuk. Ya, turuk itu hal yang harus ditinggalkan. Jadi kalau thaharatul hadas itu harus dilakukan, thaharatul khabath, kalau khabath itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya, maksudnya adalah ijtinabul khabath. Khabath itu harus dihindari. Ya, khabath itu harus dihindari. Tapi kalau hadas, apakah harus dihindari? Ya, itu sesuatu yang fitrah, suatu sunatullah. Gimana tuh mau menghindar dari kentut? Ya, sesuatu yang kita nggak bisa berlepas diri darinya. Nah, maka kalau masalah khabath ini, la yushtaratu fiha fi'lul abdi wa qasdih. Wa qasduh. Maka kalau dalam membersihkan kotoran khabath ini, tidak disyaratkan harus adanya niat. Nah, pernah kita bahas di pembahasan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah beberapa waktu yang lalu bahwasanya ada perkara-perkara yang butuh kepada niat, ada yang tidak. Apa itu perkara yang tidak butuh kepada niat? At-turuk, yaitu meninggalkan sesuatu. Antum nggak butuh niat untuk meninggalkan khamr. Ya. Antum nggak butuh niat untuk menghilangkan ya kotoran yang nempel di baju antum. Nah, fa idza shalla bin najasati jahilan aw nasiyan, maka ya karena dia tidak butuh niat untuk menghilangkan najis tadi, kalau ada orang sholat dan di pakaiannya ada najis atau kotoran, dia nggak tahu atau dia lupa ada kotoran itu, ya kemudian selesai sholat baru tahu, maka fala i'adata alaihi, nggak perlu dia mengulang sholatnya. Ya ini kerangka berpikirnya harus dipahami nih. Atau kalau nggak pahami nanti kacau nanti masalah khilafiyahnya. Ya, pahami baik-baik bahwasanya kalau hadas itu harus pakai niat untuk menghilangkannya. Niat untuk mengangkat hadas. Tapi kalau khabath atau najis itu nggak perlu niat. Ya, apa samartul khilafnya di sini? Apa hasil dari perbedaan pendapat ini? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau ada orang sholat, ya, dia nggak tahu di pakaiannya ada najis. Ini kan khabath. Selesai sholat, dia nggak perlu mengulang sholatnya lagi. Nah, tapi kalau ada orang lagi sholat, pakaiannya bersih, tempat sholatnya bersih, tapi badannya ada hadas. Ya, dia lupa itu. Dia sadarnya pas habis sholat. Maka habis sholat dia wajib mengulang sholat. Nah, atau dia membatalkan ketika dia sadar di tengah sholat. Gitu ya. Nah, jadi perbedaan antara hadas dan khabath ini sedemikian besar pengaruhnya kepada hukum yang ditimbulkan. Ini namanya samaratul khilaf. Ya, khilaf-khilaf itu yang kita bahas harus dia punya samarah. Harus dia punya ya hasil. Kenapa? Ya, kita katakan ini pendapatnya berbeda dan sebagainya. Baik. Bi asahi aqwalil ulama. Ini menurut pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus diulang salatnya dan sebagainya. Khilaf. Wa idza zalat bi ayyi sababin kasyamsi warrihi wa lam yabqa laha atharun tahaqqaqat at-taharatu minha bi ghairi niyatit taharah. Begitu juga kalau pakaian antum terkena kotoran. Katakan misalkan kotoran cicak, azakumullah. Kemudian antum nggak sadar ada kotoran itu, ya. Akhirnya karena terlalu lama antum pakai pakaian itu terkena matahari, terkena angin, tertiup angin, sehingga kotoran itu pun hilang sendiri. Nah, makanya seperti ini kan tanpa ada niat dari antum, tetap dikatakan
ya toharoh. Tapi kalau hadas ya nggak bisa begitu, ya hadas nggak bisa begitu. Antum lagi jalan-jalan, kecebur antum ke sungai, nah itu antum niatkan jadi mandi janabah ya nggak bisa, harus butuh niat di awal gitu. Nah, kemudian ya, yang keempat perbedaan antara hadas dan khabas adalah al-khabas yaqau 'alal badan. Nah, khabas itu terjadinya bisa di badan, bisa di pakaian, bisa di tempat sholat. Tapi kalau hadas la yaqau illa 'alal badan. Nah, kalau hadas itu hanya ada di badan saja. Baik. Jelas insyaallah ya. Nah, poin yang ketiga ta'riful wudu wa bayanu fadlihi, definisi dari wudu dan ya penjelasan tentang keutamaan al-wudu. Nah, wallahu taala alam, insyaallah ini kita ambil di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.